Kata beliau ini, dialah satu-satunya manusia yang telah meraih sukses luar biasa dalam dua hal sekaligus. Dua hal sekaligus, yaitu aspek keagamaan dan aspek keduniaan. Itu yang disimpulkan oleh Michael H. Hart. Orang nomor dua itu Isaac Newton, dianggap sukses masalah dunia. Sekarang kita mendapatkan penerang listrik ini jasa beliau, Isaac Newton. Kemudian nomor tiga, Yesus, orang yang diyakini sebagai Tuhannya itu di ranking nomor tiga. Karena dia orang Katolik kabarnya. Siapa ini? Michael H. Hart, orang Kristiani Katolik. Nah, kemudian para jamaah, tentang keunggulan, tentang keistimewaan beliau ini ternyata tidak hanya dikagumi oleh kalangan umat Islam. Di kalangan ilmuwan barat yang bukan muslim juga banyak yang mengagumi beliau. Ya, terutama mereka yang telah membaca dengan sungguh-sungguh sejarah hidup beliau. Dalam bahasa Arab namanya, istilahnya As-Sirah An-Nabawiyah. Nah, di antara tokoh itu yang agak belakangan adalah Michael H. Hart. Itu ada dalam gambar itu. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History. Buku ini belum lama ditulis ya, pada tahun 1978. Ya. Jadi beliau ini masih segenerasi dengan kita lah. Michael H. Hart ini, orang Amerika. Dia profesor astronomi, fisika, dan sejarah sains. Beliau menulis buku itu isinya tentang 100 tokoh di ranking. Nomor 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, nomor 100 siapa. Dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh beliau. Nah, yang menarik, lalu kita tampilkan di sini adalah beliau yang bukan muslim itu berani, saya katakan berani menetapkan Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1 dari 100 tokoh dunia sepanjang masa yang ia tahu. Luar biasa. Kalau ulama sih wajar aja, ulama Islam ya. Ini bukan muslim. Maka ketika buku ini beredar pada awal 80-an, sudah banyak orang yang bertanya-tanya. Banyak yang mempermasalahkan. Waktu itu saya masih mahasiswa, tahun 80-an. Sudah ke Indonesia, lalu saya baca buku terjemahannya. Penerjemahannya itu Mahbub Junaidi, seorang tokoh jurnalis Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian apa alasannya? Mengapa Michael H. ini berani mengatakan, berani menempatkan Muhammad sebagai orang nomor 1 paling berpengaruh dalam sejarah? Dikatakan sini most influential, yang paling berpengaruh in history, dalam sejarah dunia ini. Alasannya adalah di sini mulai. He was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. Kata beliau ini, dialah satu-satunya manusia yang telah meraih sukses luar biasa dalam dua hal sekaligus. Dua hal sekaligus, yaitu aspek keagamaan dan aspek keduniaan. Itu yang disimpulkan oleh Michael H. Hart. Orang nomor dua itu Isaac Newton, dianggap sukses masalah dunia. Sekarang kita mendapatkan penerang listrik ini jasa beliau, Isaac Newton. Kemudian nomor tiga, Yesus, orang yang diyakini sebagai Tuhannya itu di ranking nomor tiga. Karena dia orang Katolik kabarnya. Siapa ini? Michael H. Hart, orang Kristiani Katolik.
Lalu mengapa? Kalau Isaac Newton sukses luar biasa dalam pengaruh dunia, keduniaan, Yesus luar biasa dalam mempengaruhi spiritualitas keagamaan. Lah Muhammad dua-duanya sekaligus. Ini pengakuan Michael H. Hart. Jadi para jamaah, ini penting untuk kita sampaikan, ya tujuannya untuk menumbuhkan kecintaan kita supaya lebih lagi kepada beliau.